Selamat datang kembali di perjalanan kita dalam memahami filsafat. Kali ini kita akan menjelajahi 3 konsep penting yang menggugah pemikiran. Akal aktif, survival filsafat, dan filosof bukan kuda. Ketiga konsep ini tidak hanya mendefinisikan cara kita berpikir, tetapi juga bagaimana kita bertahan dan berkembang dalam dunia yang terus berubah. Mari kita mulai. Akal aktif adalah konsep fundamental dalam filsafat yang pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dan dikembangkan lebih jauh oleh filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam teori ini, akal manusia tidak hanya pasif dalam menerima informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai gagasan. Al-Farabi menggambarkan akal aktif sebagai sumber iluminasi intelektual yang memungkinkan manusia untuk memahami kebenaran universal. Akal aktif berperan dalam proses pembelajaran yang lebih dari sekadar menghafal fakta, tetapi memahami esensi di balik pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, akal aktif tidak hanya menjadi alat untuk berpikir, tetapi juga membentuk cara manusia menghubungkan realitas dengan konsep-konsep abstrak. Dalam konteks sosial, akal aktif memungkinkan manusia untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Orang yang mengembangkan akalnya secara aktif cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kehidupan. Dengan akal aktif, manusia dapat menginterpretasikan dan menavigasi dunia dengan cara yang lebih bijaksana dan reflektif. Filsafat sering dianggap sebagai bidang yang tidak relevan dalam kehidupan modern yang serba cepat dan pragmatis. Namun justru dalam era ketidakpastian inilah filsafat memainkan peran penting dalam membantu manusia bertahan, memahami, dan beradaptasi dengan perubahan. Tanpa pemikiran filosofis, kita akan terjebak dalam arus informasi, tanpa bisa memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Survival filsafat adalah tentang bagaimana pemikiran kritis dan reflektif dapat menjadi alat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dalam sejarahnya, filsafat telah membantu peradaban melewati berbagai krisis, dari runtuhnya imperium hingga revolusi industri. Dengan berpikir secara filosofis, kita dapat melihat pola, mengantisipasi perubahan, dan merespons tantangan dengan lebih bijak. Filosofi membantu manusia untuk memiliki perspektif yang lebih luas dan memahami makna di balik setiap kejadian. Contoh nyata dari survival filsafat adalah bagaimana manusia merespons kemajuan teknologi. Ketika kecerdasan buatan mulai menggantikan pekerjaan manusia, filsafat memberikan landasan etis dan eksistensial untuk memahami tempat kita dalam dunia yang berubah ini. Filsafat tidak hanya memberikan jawaban, tetapi lebih dari itu, membantu kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Tanpa filosofi, perubahan teknologi hanya akan menjadi alat eksploitasi tanpa adanya refleksi etis yang mendalam. Di tingkat individu, survival filsafat membantu kita dalam menghadapi dilema moral, krisis eksistensial, dan bahkan tekanan sosial. Dengan memiliki pemahaman filosofis yang kuat, seseorang dapat tetap teguh dalam prinsipnya tanpa terombang-ambing oleh tren atau opini populer. Ini memberi individu ketahanan intelektual yang penting untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Pada akhirnya, survival filsafat bukan hanya soal bertahan hidup dalam dunia yang penuh perubahan, tetapi juga tentang bagaimana kita menemukan makna dalam setiap peristiwa. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak hanya bereaksi terhadap keadaan, tetapi untuk merancang kehidupan dengan kesadaran penuh. Dengan memahami filsafat sebagai alat bertahan hidup, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan bermakna. Ungkapan filosof bukan kuda mengandung kritik mendalam terhadap bagaimana masyarakat seringkali memperlakukan pemikir dan intelektual. Seorang filosof seharusnya tidak hanya menjadi alat bagi kekuasaan atau masyarakat, tetapi memiliki kebebasan untuk berpikir dan mengemukakan kebenaran. Filosof adalah individu yang berani mempertanyakan norma, bukan sekadar mengikuti perintah tanpa refleksi kritis. Plato dalam Republik membahas bagaimana para filosof sering diperlakukan dengan curiga oleh masyarakat yang lebih memilih ilusi daripada kebenaran. Filosof yang sejati bukanlah orang yang hanya mengikuti arus atau tunduk pada sistem yang ada, tetapi seseorang yang berani berpikir di luar batas dan menantang status quo. Filosof bukanlah alat propaganda, melainkan pencari kebenaran yang autentik. Sayangnya, dalam banyak konteks, filosof sering dianggap sebagai kuda yang ditunggangi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Mereka dipaksa untuk melayani ideologi tertentu, alih-alih bebas mencari kebenaran.
Inilah yang menjadikan peran filosof semakin krusial dalam dunia yang seringkali mengaburkan garis antara fakta dan manipulasi. Filosofi yang sejati tidak tunduk pada kekuasaan, melainkan bertanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran. Menjadi seorang filosof sejati berarti memiliki keberanian untuk berdiri di antara kenyataan dan ilusi, mengkritisi tanpa takut akan konsekuensi, serta menginspirasi orang lain untuk berpikir lebih dalam. Filosof bukanlah kuda yang hanya mengikuti perintah, melainkan penunjuk arah yang membantu manusia menemukan jalannya sendiri. Filosofi harus menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Pada akhirnya, filosof bukanlah pelayan kekuasaan, tetapi pengawal kebenaran. Dunia yang sehat membutuhkan lebih banyak filosof yang berani berbicara dan menantang status quo. Dengan pemikiran yang mandiri dan keberanian untuk mencari kebenaran, filosof dapat membawa perubahan yang bermakna dalam masyarakat. Akal aktif, survival filsafat, dan filosof. Bukan kuda adalah 3 pilar penting dalam memahami bagaimana filsafat berfungsi dalam kehidupan. Akal aktif membantu kita berpikir dan memahami dunia secara lebih mendalam. Survival filsafat memungkinkan kita bertahan dalam perubahan zaman, dan pemahaman bahwa filosof bukanlah kuda menegaskan pentingnya kebebasan berpikir. Dengan menginternalisasi konsep-konsep ini, kita tidak hanya menjadi lebih cerdas, tetapi juga lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda untuk terus berpikir kritis dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Menurutmu, apakah para pemikir bebas di era modern benar-benar memiliki kebebasan, atau mereka hanyalah kuda bagi sistem yang lebih besar? Berikan pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak pembahasan filsafat yang menggugah pemikiran. Sampai jumpa di diskusi filsafat berikutnya. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa juga kasih like kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, dan tulis komentar di bawah untuk diskusi seru bareng kita. Dan terakhir, share video ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak orang yang belajar sama-sama dengan kita. Terima kasih.